Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda Putramu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkirkan serta menderita. Buka pintu hati kami. Semoga sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini bukan saja memperkaya hidup kami, tetapi juga mampu kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan demikian: di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pepatah ini kurang lebih hendak menegaskan bahwa harta dan kesuksesan dan keberhasilan kita menjadikan hati kita lekat dan terpaku pada apa yang kita miliki. Akhirnya kita menjadi nyaman dan melupakan karya kebaikan Allah dalam segala kesuksesan yang kita raih. Harta, kesuksesan, dan keberhasilan kita merupakan berkat dari Tuhan. Tetapi bagi orang Katolik, Yesus sendirilah adalah harta terbesar di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini berkisah tentang Yesus yang mewartakan sabda bahagia.
Setelah Yesus turun dari bukit, Yesus langsung mengajar para murid dan orang banyak yang datang kepadanya. Bila kita mendalami sabda Allah hari ini, di awal kita diperlihatkan bahwa Yesus tidak menyampaikan khotbahnya di atas bukit. Yesus turun dari bukit seperti Musa turun untuk menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Demikian pula dengan Yesus yang turun dari bukit dan mewartakan sabda Allah. Momen Yesus mengajar para murid dan orang banyak ini disebut juga sebagai sabda bahagia. Mengapa disebut sebagai sabda bahagia? Dalam Injil Lukas bab 6 sampai 20 sampai 22 diawali dengan kata berbahagialah. Seperti berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang menangis. Dan pada ayat 23 ditegaskan, bersukacitalah dan bergembiralah. Sedangkan pada ayat 24 sampai 26 diawali dengan kata celakalah. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Dan celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi miskin berarti suatu keadaan ketergantungan. Ketergantungan yang dimaksud di sini bukanlah ketergantungan materi ataupun karena tidak memiliki, melainkan ketergantungan kepada Allah. Oleh karena itu, tekanannya ialah tidak baik hanya miskin, lapar, atau dianiaya begitu saja, tetapi seseorang yang bahagia karena miskin, dikejar-kejar, atau dianiaya demi anak manusia. Demikian pula Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang telah kita dengar tadi menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia mengingatkan umatnya untuk senantiasa berharap dan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita renungkan bersama dari sabda Allah hari ini? Allah tidak pernah melarang orang untuk menjadi kaya, pintar, dan sukses, atau sebagainya. Sabda Allah hari ini mau mengajak kita untuk melihat kembali diri kita masing-masing. Apakah saya selalu menggantungkan hidup saya kepada Allah? Seringkali di saat kita dilanda kesulitan, susah, dan menderita, serta ditindas, baru kita ingat akan Tuhan dan memohon berkat darinya. Namun, di saat kita lepas dari keadaan terpuruk, tertindas, dan dari kesulitan, di saat itu juga kita melepaskan Tuhan dari genggaman dan harapan kita. Saat dalam puncak kesuksesan dan kenyamanan, kita kerap merasa diri bahwa segala usaha dan perjuangan yang kita lalui adalah hasil kerja keras pribadi kita tanpa campur tangan Allah. Saudaraku yang terkasih, sederhananya ialah seringkali kita tidak menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita.
Oleh karena itu, lewat bacaan hari ini, Yesus menegur kita yang kerap bersikap dan berbuat tanpa memperhitungkan penyertaan Tuhan, penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Karena itu, kita kerap lupa tujuan dari segala yang kita perbuat. Lewat sabda hari ini, Yesus menantang kita untuk membuktikan isi iman kita lewat diri kita, dan akhirnya sampai pada motivasi diri seperti saya menolong orang bukan karena orang tersebut tidak mampu atau karena kasihan, tetapi saya menolong orang karena Allah jauh lebih dahulu menolong dan menyelamatkan saya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melakukannya. Semoga lewat sabda Allah dan ekaristi yang kita rayakan hari ini, kita semakin dijadikan untuk mampu menjadi saksi Kristus, karena kita percaya Kristus adalah yang pertama dan utama dan menjadi andalan kekuatan dalam hidup saya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekayaan sejati, yakni Yesus Kristus yang Engkau utus untuk menyelamatkan kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan iman kami, agar kami selalu setia berpegang teguh pada Yesus Kristus Putra-Mu sebagai andalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.